Orang-orang kuat Tianjiao yang mendaki puncak Tongtian semuanya dari kekuatan atas, orang biasa sama sekali tidak bisa datang ke sini, apalagi mendaki puncak ini, jadi mereka yang ada di sini bisa dikatakan orang-orang terkenal di benua Heiyu. Saat ini, beberapa anak muda datang ke puncak gunung ini. Di depan Tianjiao muda ini, ada seorang pemuda dengan pembawaan yang luar biasa, mengenakan jubah hitam, memegang kipas besi, dengan kultivasi yang luar biasa, dan temperamen yang dingin. Pada pandangan pertama, dia adalah orang kuat setingkat raja, tidak kurang dari Kaisar Kirin yang dibunuh oleh Qin Chen. Dan Tianjiao muda ini semuanya mengikuti orang ini ke puncak Tongtian. Terima kasih, Pangeran Mingye, telah membawaku ke sini. Aku sangat berterima kasih. Dengan ekspresi menyanjung, Tianjiao dengan hormat berbicara kepada pemimpinnya, Tuan Kipas Besi. Dan orang lain di sekitarnya juga memberi hormat dengan sikap hormat. Jika Perisen Huang dan Tian He Shengzi ada di sini, mereka akan dapat segera mengenali mereka. Orang-orang ini adalah Tianjiao lain yang bersaing dengan mereka untuk buah suci kegelapan di depan pohon kegelapan suci. Mereka tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, tetapi mereka disukai oleh putra tertua dari keluarga Mingye, dan mereka juga mengikuti mereka ke kedalaman tanah leluhur yang gelap, dan datang ke puncak Tongtian. Padahal, dengan talenta yang bahkan tidak setingkat raja, mereka umumnya tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, semua orang adalah kebanggaan klan gelapku dan harus saling membantu. Ucap Pangeran Mingye mengipasi kipas besi dan berkata sambil tersenyum, dengan sikap yang ramah, namun, ketika masalah tanah leluhur yang gelap sudah berakhir, kalian semua harus saling menjaga, kamu harus membawaku untuk melihat bocah sombong yang sendirian mengambil sebagian besar buah gelap dari pohon gelap. Aku sangat tertarik dan ingin berteman. Ucap Pangeran Mingye menyipitkan matanya, dan cahaya tajam melintas di kedalaman pupilnya. Tianjiao ini buru-buru memberi hormat dan mengiyakan lagi dan lagi. Mereka sangat jelas bahwa apa yang disebut berteman dengan Mingye Shengzi mungkin karena dia telah fokus pada sejumlah besar buah suci gelap di pihak lain. Oke, puncak Tongtian ini penuh dengan pukulan besar dari benua Heiyu, lebih baik kamu berdiri di pinggir, jika kamu menyinggung orang lain, aku tidak akan bisa berbicara untukmu. Ucap Pangeran Mingye memperingatkan. Ya, saya mengerti. Ucap Tianjiao ini mengangguk berulang kali. Dan ketika Pangeran Mingye tersenyum, dia tiba-tiba melihat sosok di posisi inti di atas gunung, matanya berbinar, dan dia berjalan dengan cepat. Pangeran Qilin, sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu yang mulia di Xiamingye. Ketika Pangeran Mingye datang ke puncak-puncak Tongtian, dia meletakkan sosok kebanggaannya dan membungkuk kepada Pangeran Qilin. Keluarga Mingye, pangeran ini telah mendengarnya. Ucap Pangeran Qilin sedikit tersenyum. Tidak hanya putra Mingye, tetapi juga seluruh Tianjiao di sekitar melihat Pangeran Qilin, dan mereka semua maju untuk berbicara satu sama lain, mereka sangat antusias dan berteman dengan Pangeran Qilin satu demi satu. Dan Tianjiao yang mengikuti Pangeran Mingye ke puncak Tongtian juga tertarik dengan gerakan di atas saat mereka bersembunyi di sudut, dan melihat Pangeran Qilin yang berada di inti gunung. Itu Pangeran Qilin. Mendengar bahwa itu adalah Pangeran Qilin, hati orang-orang ini langsung terangkat, dan mereka mau tidak mau mengucapkan suara mereka dengan kaget. Karena mereka semua tahu tentang jatuhnya Pangeran Qilin belum lama ini, Pangeran Qilin dari kerajaan Qilin dibunuh oleh Qin Chen di bawah pohon gelap. Sebelum kematiannya, Pangeran Qilin mengancam pihak lain sebagai adik dari Pangeran Qilin, mencoba untuk mendapatkan pengampunan dari pihak lain, tetapi dia dibunuh oleh pihak lain tanpa ragu. Tak disangka, mereka bertemu dengan Pangeran Qilin tidak lama setelah itu, yang membuat mereka merasa panik dan terkejut. Jika Pangeran Qilin tahu tentang Pangeran Qilin, aku khawatir. Ucap seseorang kehilangan suaranya dan tubuhnya gemetar. Meskipun kematian Pangeran Qilin tidak ada hubungannya dengan mereka, bagaimanapun, mereka ada di tempat kejadian pada saat itu. Orang-orang di sekitar berubah warna dan buru-buru dimarahi. Namun, sudah terlambat bagi orang ini untuk menegur. Begitu orang ini selesai berbicara, mereka merasakan nafas yang membuat jantung mereka berdebar, yang tiba-tiba menyelimuti mereka, seolah-olah ada jarum yang ditusuk di punggung mereka, dan rambut mereka menyeramkan. Apa yang terjadi pada Pangeran Qilin?
Suara tinggi dan acuh tak acuh datang, dan langsung jatuh ke telinga semua orang yang hadir. Beberapa orang menoleh dengan tergesa-gesa, dan melihat mata Pangeran Qilin yang dingin dan acuh tak acuh mendekat. Tatapannya sangat tenang, tapi itu seperti pisau tajam, menembus hati semua orang yang hadir, membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, dan seluruh tubuh mereka sedingin es. Pada saat ini, ada ilusi bahwa tubuh fisik akan runtuh dan jiwa akan tercerai-berai. Pada saat ini, Pangeran Mingye juga melihat orang-orang yang ditatap oleh Pangeran Qilin. Melihat bahwa mereka adalah arogansi yang dia kemukakan, wajah Pangeran Mingye tiba-tiba berubah. Dia terkejut dan marah. Dia telah memperingatkan orang-orang ini untuk tidak menimbulkan masalah di sini, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk langsung memprovokasi Pangeran Qilin. Apakah Anda mencari kematian? Dia terkejut dan marah. Tian Jiao yang membicarakannya benar-benar terpana, gemetar, dipenuhi ketakutan, masing-masing dari mereka gemetar, tidak dapat berbicara. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pangeran Mingye tampak kaget dan marah. Pangeran Qilin bertanya, "Mengapa kamu tidak berbicara dengan cepat? Apakah kamu ingin mati?" Niat membunuh yang mengerikan turun, seperti gunung dewa, langsung menekan tubuh beberapa orang, dan ingin mencabik-cabik mereka. Pada saat ini, Pangeran Mingye diliputi ketakutan. Meskipun dia arogan tingkat raja, dia masih jauh di belakang raja seperti Pangeran Qilin. Pada saat ini, Pangeran Qilin juga mengerutkan kening, dengan tatapan membunuh di matanya. Orang-orang ini sepertinya ditatap oleh dewa kematian, dan merasa gemetar dari lubuk jiwa mereka. Pangeran Qilin, dia, ucap beberapa orang gemetar, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pangeran Mingye cemas, dan dia mendatangi orang ini dalam sekejap, menamparnya, mengangkatnya lagi, dan berkata dengan kejam, "Katakan segera." Pria itu gemetar dan berkata, "Pangeran Qilin, sudah mati." Apa? Ketika kata-kata itu keluar, semua orang terdiam, dan ekspresi mereka menjadi tumpul, dan semua orang tercengang. "Apa? Mati?" ucap Pangeran Mingye juga gemetar di dalam hatinya. Kerajaan Qilin, sebagai kerajaan tertinggi dengan sejarah panjang, memiliki banyak pangeran, lebih dari 100. Mingye Shengzi tahu betul bahwa Pangeran Qilin yang dibicarakan orang-orang ini saat ini pastilah Pangeran ke-18, dan tidak mungkin orang lain. Karena, benua Yu Hitam ini adalah tempat di alam semesta luar, dan sosok Tian Jiao yang sebenarnya jarang datang secara langsung, hanya Pangeran ke-18, karena hubungan mereka yang sangat baik dengan Pangeran Qilin, dan untuk menerobos diri mereka sendiri dan mendapatkan lebih banyak rasa hormat dan kesempatan, adalah yang terbaik menemani Pangeran Qilin ke benua Heiyu. Oleh karena itu, Pangeran Qilin yang disebutkan oleh orang-orang ini pastilah Pangeran ke-18. Adik ke-18, bagaimana dia mati? Suara sedingin es datang, dan seketika Pangeran Qilin telah tiba di depan orang itu, Pangeran Mingye buru-buru mundur, dan mata sedingin es Pangeran Qilin telah tertuju pada orang-orang itu. Beberapa orang gemetar, tidak berani lalai, dan bahkan menceritakan apa yang terjadi di pohon suci gelap sebelumnya. Mendengar bahwa Pangeran Qilin benar-benar dibunuh oleh seorang Tian Jiao, banyak orang langsung terkejut. Siapa yang berani membunuh Pangeran Qilin? Apakah pihak lain tidak tahu seberapa kuat kerajaan Qilin? Yang lebih mengejutkan semua orang adalah apa yang dikatakan orang-orang ini, bahwa Tian Jiao, yang membunuh Pangeran Qilin, mengambil sendiri 81 buah suci gelap dari pohon suci gelap itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Ini membuat semua orang curiga. Melihat keraguan semua orang, arogansi ini semua ketakutan, dan buru-buru menjelaskan bahwa mereka tidak berbohong. Ada banyak orang lain yang mereka temui saat itu. Jika mereka bertemu, mereka bisa dengan percaya diri bertanya. Mata semua orang menyipit. Sumpah dari beberapa orang juga membuat mereka samar-samar mengerti bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini memang benar, jika tidak, kebohongan mereka akan terungkap hanya dengan sedikit bertanya. Pangeran Mingye tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ngeri saat ini. Dia ingin menemukan Qin Chen setelah masalah leluhur kegelapan selesai, dan mengambil buah suci kegelapan darinya, tetapi siapa sangka pihak lain akan melakukannya, bahkan membunuh Pangeran Qilin.
Dia tidak bisa menahan rasa takut, tapi untungnya dia tidak pergi ke Qin Chen dengan gegabah. Jika tidak, dia mungkin dalam bahaya. Pangeran Qilin, orang ini terlalu kejam. Dia benar-benar membunuh Pangeran ke-18 karena konflik kecil. Saya bersedia bertindak untuk Pangeran Qilin untuk membunuh kejahatan berbahaya seperti itu. Benua Yu hitam ini didirikan oleh leluhur kita untuk memperkuat klan kegelapan kita. Orang ini jahat dan pantas mati. Saya juga meminta Pangeran Qilin untuk memberikan perintah untuk membunuh binatang buas ini dengan cepat. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Pangeran Qilin. Ucap banyak Tianjiao kuat di sekitar bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan Pangeran Qilin. Yang mulia, maafkan aku. Ucap beberapa Tianjiao ini, gemetar, semuanya berlutut, berteriak ngeri. Kamu sekelompok sampah. Ucap Pangeran Mingye berjalan maju perlahan, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia mengangkat telapak tangannya, berniat untuk membunuh orang di depannya, untuk membersihkan hubungan dan memenangkan hati Pangeran Qilin. Melihat Pangeran Mingye hendak membunuhnya, tiba-tiba Pangeran Qilin berkata dengan tenang, berhenti. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut dan menatap Pangeran Qilin dengan heran. Pangeran Qilin, bukankah dia orang yang baik hati? Yang mulia akan mengunjungi puncak Tongtian secara langsung, jadi tidak cocok berlumuran darah di sini. Semua orang siap menyambut, dan hal-hal lain harus didiskusikan dalam jangka panjang. Ucap Pangeran Qilin berkata dengan dingin, dan membawa berita yang sangat mengejutkan bagi semua orang. Yang mulia ada di sini. Mendengar ini, banyak Tianjiao kuat yang hadir terkejut. Di benua Yu hitam, hanya ada satu orang yang berani disebut Nyonya terhormat, dan bisa disebut Yang Mulia, oleh seorang tokoh kerajaan seperti Pangeran Qilin, dan itu adalah keturunan dari Tanah Suci Sikong, Nona Sikong. Nona Sikong, karakter ini memiliki pesona tiada taraf di benua Yu hitam. Nama ini, tidak hanya mewakili kekuatan tinggi, tetapi juga mewakili keindahan tiada taraf. Apakah ada orang di benua hitam Yu yang tidak mengenal Yang Mulia Sikong? Sebagai putri, Tuan Sikong, salah satu penguasa yang berkuasa di benua Yu hitam, dan sebagai pewaris Tanah Suci Sikong, dia memiliki aura dan popularitas yang tak tertandingi di benua Yu hitam. Dia adalah sosok terkenal di dunia. Jadi ketika Pangeran Qilin membawa berita seperti itu, banyak orang sangat senang ketika mendengar berita itu sehingga mereka hampir menjadi gila dan sangat bersemangat. Wanita terhormat ada di sini secara pribadi, dan akhirnya saya bisa melihat wanita terhormat itu. Gumam beberapa pemuda Tianjiao yang belum pernah melihat Yang Mulia Sikong sebelumnya mendengar berita itu, mata mereka kabur, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk terguncang olehnya untuk sementara waktu. Ini adalah wanita yang diabadikan dalam mimpi banyak orang, sakral dan mulia, dan menarik perhatian semua orang. Tidak hanya beberapa arogansi muda, tetapi juga beberapa orang kuat veteran bergoyang dan terobsesi dengannya. Tindakan Pangeran Qilin juga mengejutkan semua orang. Tampaknya Pangeran Qilin memiliki beberapa fantasi tentang Lady Sikong, jadi dia bersedia untuk tidak membalas dendam untuk Pangeran Qilin. Desas-desus mengatakan bahwa Pangeran ke-18 Qilin dan putra mahkota Qilin memiliki hubungan yang tidak dapat diubah, dan mereka lahir dari ibu yang sama. Dalam keadaan normal, mengetahui bahwa adik laki-lakinya terbunuh, dia tidak akan mengambil tindakan apapun, tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat kemarahan di tubuhnya, dan dia begitu tenggelam dalam cintanya, dalam hal menyambut wanita terhormat. Di antara mereka, orang bisa melihat ketegasan Pangeran Qilin. Meskipun kerajaan Qilin kuat, itu hanya bawahan Lord Sikong Seng, tetapi jika Pangeran Qilin dapat memenangkan hati Nona Sikong, tidak hanya status Pangeran Qilin yang akan luar biasa mulai sekarang, bahkan status kerajaan Qilin akan sangat dihargai. Pangeran Qilin benar. Karena Yang Mulia belum tiba, sebaiknya kita mengatur puncak Tongtian ini dan mengadakan upacara penyambutan yang megah. Ya, sebagai Yang Mulia Sikong, bahkan di hutan belantara ini, dia harus disambut dengan upacara paling khusyuk. Ucap seorang lelaki kuat Tianjiao berkata bahwa dia benar-benar ingin mengekspresikan dirinya. Kalau begitu semuanya, mari kita mulai mengatur. Pada akhirnya, Pangeran Qilin membuat keputusan, dan banyak Tianjiao menanggapi satu demi satu, dan seluruh puncak Tongtian menjadi hidup dalam sekejap. Kalian,
Bersihkan setiap kerikil dan debu di puncak Tongtian, dan perbaiki kesalahanmu. Jika tidak, kalian harus berhati-hati. Ketika banyak Tianjiao mengatur puncak-puncak Tongtian, mata Pangeran Mingye menjadi dingin, dan dia berkata dengan keras kepada Tianjiao itu, karena orang-orang ini, dia hampir kehilangan muka di depan Pangeran Qilin.